Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dikisahkan, keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Dajjal adalah manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga Nabiullah Khidir alaihissalam. Banyak ulama berpendapat, Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Dan jika dihitung usia beliau lebih dari 6.000 tahun. Dan dikisahkan, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal lah yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Jika Dajjal sudah muncul, artinya saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Tahu nggak teman-teman, apa yang ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita ini akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang-sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit teman-teman. Tanaman gagal panen, hewan ternak pula banyak yang mati. Secara tak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan, dan perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah, 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga, seluruh air dan tanaman ditahan. Setetes pun hujan tak akan turun pada tahun itu. Dan tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah, manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula, rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu, Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negara Iran. Nanti, pas Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia, termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu, Dajjal ini melakukan suatu perjalanan. Maksudnya, dia tidak diam di Isfahan setelah muncul. Tak lama dari itu pun, Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kalah, yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Buat para wanita agak bahaya nih teman-teman, karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau, dan hanya Dajjal lah yang sanggup menurunkan hujan. Makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya,
putrinya, saudarinya, dan bibinya. Kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku seiman, ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari. Sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Jadi seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Dan hebatnya lagi teman-teman, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabiullah Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabiullah Khidir. Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir tadi. Dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa, saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabiullah Khidir kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir ke neraka terakhir. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabiullah Khidir betul-betul dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. 2 kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri.